Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, doa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai ya teman-teman. Sebelum lanjut ke materi ini, saya mau PSS dulu. Siapa yang tidak berangkat dari ini? Hari balik lah, berapa? Kenapa ini? Sakit. Lalu yang tadi ini izin siapa? Absen berapa ya teman-teman? Baik, berarti selain itu berangkat semua ya. Absen berapa? Baik, selain itu berangkat semua, sehat semua. Selamat pagi ya teman-teman. Jadi sudah makan yang bagus semua belum? Harus kita syukuri ya, semua makanan yang ada ini kita harus syukuri. Jangan mengeluh terhadap makanan yang akan kita makan gitu ya teman-teman. Oke, ini sudah siap untuk melanjutkan pelajaran dulu. Ya, musikalisasi. Kemarin kan dia masih ingat tentang puisinya Sapardi Djoko Damono. Masih apa judulnya? Yang judulnya apa? Nah, jadi kali ini kita akan belajar mengenai musikalisasi puisi yang berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Oke. Jadi yang kemarin kan hanya puisi saja ya teman-teman. Nah, sekarang itu disajikan dengan musik. Ya. Disajikan dengan musik. Di sini ada yang bisa bermain alat musik. Apa mainannya? Nah, suling. Ada itu. Apa Mas Arya? Biasanya? Apa? Oh, jadi kalau puisi diadukan gimana? Ya, gitu ya. Itu baru ya. Nah, langsung mulai ini. Lihat semua nggak? Ya saya. Oke. Dari pertanyaan ini, siapa yang sudah pernah nonton musikalisasi? Belum ada. Sekali. Puisi yang dimusikkan. Nggak ada. Belum pernah. Ya, jadi kita akan melihat nah, baik. Sebelum kita lanjut, musikalisasi puisi itu apa sih teman-teman? Gabungan apa? Musik dengan puisi. Jadi penggabungan musik dengan puisi ini menjadi apa ya, sebuah ciri khas, ciri dari musikalisasi puisi. Jadi puisi yang dimusikkan itu kan lebih enak didengar, bisa lebih indah gitu ya. Walau ya lebih enak didengar daripada teman-teman itu membaca hanya puisi saja. Atau di sini ada yang udah pernah musikalisasi puisi? Ini ada yang bisa main gitar? Ada semua. Ada itu musik, musisi.
yang terikat di musikalisasi puisi ya. Yang pertama ada apa? Puisi. Nah, puisi itu puisinya itu sendiri yang mau kita musikalisasikan, mau kita tambahkan dengan musik. Lalu yang kedua, musik sendiri. Musik ini bisa berupa apa saja? Kalau musik dangdut bisa kita musikalisasikan juga. Kita bisa apa? Puisi kita dangdutkan gitu. Bisa. Tapi agak kurang ya. Jadi kebanyakan niat teman musikalisasi puisi itu berasal dari alat musik gitar, piano, lalu apa lagi? Biola bisa, lalu piano ya tadi udah gitar, kulit juga bisa teman-teman. Nah itu adalah elemen penting yang mendasari musikalisasi puisi. Lalu yang ketiga adalah teman-teman vokal atau nah, jadi ini vokal hubungannya dengan intonasi teman-teman. Intonasi, artikulasi dan pelafalan agar makna atau emosi yang penyair sampaikan itu dapat. Jadi vokal itu berpengaruh sekali dalam kita bermusikalisasi puisi. Nah di sini saya mau tanya lagi, ada yang bisa nyanyi atau tidak? Ada lagi sebenarnya manusia apa ini? Manusia asli Dewa 19. Kalau yang Dewa 20-nya mana? Nah, Dewa 19 itu 19-nya itu apa? Mana tahu nggak? Apa? Apa tadi? Ya, usianya. Tepuk tangan tadi siapa itu namanya? Tepuk tangan. Ya, usianya anak Dewa itu sendiri ya. Dari yang lain. Lalu yang selanjutnya ada apa? Terakhir. Juga sangat berpengaruh terhadap kita musikalisasi puisi. Karena ini juga menentukan keindahan dan juga penyampaian maknanya, ritme maksudnya. Jadi juga apa ya? Unsur yang penting dalam kita bermusikalisasi puisi. Baik sampai unsur musikalisasi puisi ada yang ditanyakan belum? Belum. Coba kita ulangi lagi. Pertama, puisi itu apa? Maksudnya kalau nggak ada berarti kita bernyanyi. Kan nggak ada puisi, nah musik pakai bernyanyi. Lalu yang kedua ada musik. Nah, musik juga penting. Tadi apa saja musik yang bisa kita gunakan dalam musikalisasi puisi? Bisa. Lalu yang ketiga ada vokal atau vokal penyair harus bagus, harus jelas. Jadi makna yang bisa diambil itu jelas gitu jadi pendengar. Lalu yang terakhir ada apa itu dari teman-teman tadi ya intonasi, alunan nada dan jeda ya teman. Di dalam musikalisasi puisi ada alunan dan nada dan jeda yang kita harus perhatikan juga. Lanjut ada pemahaman musikalisasi puisi. Ada lagi teman-teman. Yang pertama improvisasi. Nah, jadi ketika kita melakukan
musikalisasi puisi itu harus ada namanya improvisasi. Improvisasi itu bisa dari lirik, bisa kita tambahkan, lalu bisa dari musiknya, ada melodi-melodi, ada petikan, ada alunan musik lain gitu. Kita harus mengimprovisasikan sesuai dengan kreativitas teman-teman gitu. Paham tidak? Sebagai contoh ada intro, kita bisa tertawa sedikit tertawa dalam kita bermusikalisasi puisi, atau kita bersedih seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada ekspresi dan gestur. Ini gerak tubuh, lalu ada mimik wajah, ini juga berpengaruh teman-teman dalam kita mementaskan musikalisasi puisi. Jadi ekspresinya dan gesturnya itu harus sesuai dengan apa? Puisi yang dibacakan itu. Jika puisinya itu sedang sedih, ya kemarin sudah saya jelaskan, sedang sedih kita harus positif dalam ekspresi atau gestur. Lalu puisinya itu tentang cinta, ya kita harus mendalami apa itu tentang cinta. Lalu ada kolaborasi. Ini kolaborasi maksudnya ini contoh masih siapa? Busan ya kan? Nah, Mas Busan ini yang membacakan puisi, Mas Mati ini yang mainkan alat musik gitu. Jadi ada kolaborasi, ya, keterkaitan antara si pembaca puisi dan juga si pengiring unsur dari musikalisasi puisi, ya. Bisa teman-teman ini pahami, ya. Di buku udah ada kan? Buku ada semua teman-teman. Di LKS juga ada. Boleh. Lalu ini ada 3 bentuk musikalisasi puisi. Yang pertama musikalisasi awal, kedua musikalisasi terapan, dan yang ketiga adalah campuran. Baik, yang pertama ada musikalisasi awal. Ini musikalisasi yang teman-teman pentaskan, ya, awal-awal pentaskan. Teman-teman harus menguasai puisi yang mau dimusikalisasikan. Lalu yang kedua ada terapan. Nah, ini musikalisasi yang juga penerapan dari beberapa tokoh puisi. Lalu yang ketiga ada musikalisasi campuran. Ini campuran dari musikalisasi awal juga musikalisasi terapan. Nah, lalu ada apa? Kalau kamu mempersiapkan, nah ini belum ada sama sekali yang ada yang mementaskan musikalisasi puisi. Maka lihat dulu, ya, melihat video di YouTube belum ada. Nah, ini langkah-langkah untuk mempersiapkan musikalisasi puisi, teman-teman. Dan dilihat yang pertama ada milih puisi. Nah, penting ini itu dalam kita musikalisasi puisi, harus memilih puisi yang teman-teman inginkan atau sesuai dengan diskusi kalian dengan pembaca juga pengiring musik. Lalu ada memahami. Nah, kita harus paham nih puisi yang kita sampaikan. Jangan-jangan kita tidak paham nih puisi yang kita bacakan. Harus paham memahami puisi. Yang ketiga ada, nah tadi ini menemukan alat musik juga penting. Coba musikalisasi dengan contohnya kecrek, kan nggak asik kan? Tahu kecrek nggak? Apa kecrek? Kan kurang improvisasi kan, kurang kreatif. Nah, itu juga harus teman-teman ini pikirkan juga membuat alat musik yang bagus. Itu bisa gitar, bisa piano, lalu menentukan irama dan lagu. Nah, ini juga
penting sekali. Irama itu sesuai dengan puisi yang kita bacakan. Lalu ada menentukan lagu. Nah, lagu ini bisa dari kunci-kunci dasar main musik itu ya teman-teman. Ada yang tahu kunci dasar main musik itu apa? Kunci yang dari pasolat itu. Nah, dasar yang teman-teman harus ketahui. Nah, lalu ada selanjutnya ada menyiapkan efek suara. Nah, ini juga penting. Kalau kita bersedih, kalau kita ada efek suara sedih atau kita marah, ada efek marah, lalu ada efek lain yang membuat musikalisasi puisi kita itu lebih berwarna, lebih tidak membosankan. Yang kedua ada menentukan outfitnya itu diperhatikan. Nah, jadi ada latihan dan masa. Apa? Sebelum kita mementaskan itu harus latihan yang sungguh-sungguh dan ya harus mementaskan dengan berlatih keras mungkin. Lalu yang keempat adalah mementaskan musikalisasi puisi. Mementaskan ini dari semua langkah-langkah mempersiapkan itu sudah siap semua, lalu kita bisa mementaskan musikalisasi puisi. Nah, itu teman-teman. Udah paham belum? Ya, puisi dengan musik. Jadi itu ya antara penggabungan puisi dengan musik. Kalau teman-teman sudah melihat musikalisasi puisi, jadi teman-teman akan lebih paham mendalami materi tentang musikalisasi puisi. Saya harap nanti setelah ini selesai teman-teman ini mencari referensi musikalisasi yang sekiranya teman-teman itu mau untuk musikalisasikan, untuk mau mementaskan, gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke tugas. Ada yang ditanyakan? Belum? Bapak semua? Jadi semua bawa handphone semua nggak? Totalnya ada berapa siswa? 32 Jadi di sini nanti saya minta kelompok ini ya, dua-dua saja, satu bangku. Oke, teman-teman, siap? Ini ada 5 soal. Nanti teman-teman kerjakan waktunya 5 menit. 50 menit ya sampai selesai. Iya. Ya enggak. 5 menit cukup ya. Nah, sebelum saya bagi nih, saya jelaskan dulu ya. Di sini ada soal 5 soal ini. Nah, ini ada apa namanya? Nah, ini bisa di scan. Ini itu video tentang musikalisasi puisi yang kemarin juga dibacakan aku ingin. Nah, ini yang di musikalisasi puisi oleh apa ya, tadi lupa. Ibu Reda. Siapa? Reda. Oh iya Reda. Iya Reda itu. Maaf. Nanti teman-teman lihat semua ya. Di scan nanti langsung masuk ke itu. Sebelumnya ada yang ditanyakan enggak ini kok pada diam semua? Apa masih lapar? Capek? Tadi habis pelajaran apa sih? Matematika lanjut. Matematika itu asik. Halo. Kelihatannya lemas sekali. Udah mau pulang ya? Apa? Udah pengen pulang ya? Ini masih hari Senin teman-teman. Ada 4 hari lagi yang harus kita lalui sebelum kita week. Kita
ya. Ini maksudnya berjaya. Nah itu nanti dia ada di belakang sama nama sama nomor. Iya satu. Nomor absen jangan lupa. Kamu sendiri apa gabung? Gabung sama siapa? Waktunya 20 menit dari sekarang. Bisa atau tidak bisa? Scan di situ ada. Jadi scan di. Syutingnya terus ya. Sudah? Berarti ini cara penyajiannya nah itu udah masuk aku mau. Namanya dulu ya.
Semangat ya.
dengan musik dalam video. Sangat tinggi dan harmonis untuk memperkuat suasana romantis yang sederhana, tulus, dan mediatif. Suasana tertutup akan kamu merasa dalam musikalisasi. Sosoknya adalah ketenangan, kejujuran, dan karena musikalisasi ini berhasil dengan berekspresi yang tidak terlalu melainkan cinta yang menang dan mendalam. Yang terakhir, menurut pendapatmu, apakah musikalisasi puisi dalam video tersebut berhasil menyampaikan pesan puisi? Jelaskan alasanmu. Ia berhasil menyampaikan pesan puisi dengan sangat baik karena penyampaian makna dengan sederhana namun mendalam, pengorbanan yang menyebutkan kekuatan iman. Gak apa-apa, bebas ya laki-laki tunjuk. Tenang aja, nggak apa-apa, tunjuk aja. Perkenalan sama Perkenalkan, nama saya Kami Abrasi hasil di Bandung. Saya Raya Rati Adita hasil puisi apa yang dimusikalisasikan dalam video tersebut dan bagaimana cara penyajiannya. Puisi berjudul Aku Ingin, ciptaan Sapadi Djoko Damono dengan penyajian dengan alat musik gitar dan ditampilkan oleh 2 orang. Selanjutnya nomor 2, sebutkan unsur-unsur musik yang digunakan dalam video musikalisasi puisi tersebut. Unsurnya yang satu ada melodi, kedua harmoni, ketiga ritme, dan keempat irama. Bagaimana kesesuaian antara pembahasan puisi sama iringan musik dalam video? Sesuai karena pada tema puisi yang berhubungan dan sesuai dengan irama musik yang digunakan. Suasana atau emosi yang paling terangkat dalam musikalisasi puisi tersebut, jelaskan alasannya. Suasana yang tenang, hening, dan bersahabat karena irama dan puisi yang dibacakan membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Yang kelima, menurut pendapatmu, apakah musikalisasi puisi dalam video tersebut berhasil menyampaikan pesan puisi? Jelaskan alasanmu. Berhasil, karena puisi adalah biar disajikan sesuai. tangan. Kamu sudah Panda. mana